Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suyitno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tegaran, Bapak Ibu Guru, serta staf dan karyawan tata usaha yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah serta karunia-Nya. Saya dan Bu Santri pada siang hari ini berkesempatan untuk membagikan atau mendiseminasikan hasil belajar kami pada modul 1 calon guru penggerak tahun 2022 dan 2023, dan tepatnya pada angkatan ke-7. Di sini sifatnya saya dan Bu Santri mau berbagi dan sharing terhadap Bapak Ibu Guru semua bagaimana pembelajaran yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 4 bulan pertama, 3-4 bulan pertama. Dan kami di sini juga sifatnya adalah ingin mendiskusikan hasil belajar kami dengan Bapak Ibu Guru semua di SMP Negeri 2 Tegaran. Kemudian selanjutnya, sebelum saya mulai, saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktu untuk berkumpul di ruangan yang berkah ini untuk belajar bersama, dan mohon kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk saya dan Bu Santri yang nantinya akan kami gunakan dan akan kami selalu terapkan kepada siswa ke depannya. Seperti itu permulaan yang bisa saya awali. Jadi akan saya mulai penjelasan tentang budaya positif dari diseminasi calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Tegaran. Di sini yang pertama adalah kegiatan belajar di guru penggerak itu bermula dari apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara di sini menginginkan atau memberikan petunjuk kepada kami bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kodrat yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah dari kodrat alam serta kodrat zamannya. Kemudian pendidikan ini dapat merawat dan menumbuh-tumbuhkan kodrat itu. Jadi diibaratkan sebagai bagaimana kita sebagai guru itu sebagai petani. Jika kita menanam kepada siswa melalui budaya-budaya positif di sekolah, kemudian kita menginginkan hasil yang baik. Bagaimana kita ingin hasil yang baik, yang harus kita rawat. Bagaimana kita bisa menumbuhkan hasil perjuangan yang baik, yaitu kita harus melakukan dengan budaya positif. Itu yang pertama dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, tujuan dari kegiatan belajar kita atau sharing season pada siang hari ini adalah pertama, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Di antaranya melalui Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf TU karyawan, serta siswa. Jadi keyakinan kelas ini dibangun, dipahami oleh semua orang, baru kita terapkan melalui pembudayaan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya kira juga Bapak Ibu Guru semua sudah melaksanakan ini semua, pembelajaran yang semuanya berpusat pada siswa. Kemudian di sini juga diterangkan bahwa kita itu diinginkan menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, agar siswa itu memiliki motivasi dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kerjasama yang baik antar seluruh warga sekolah, dan yang terakhir mengajarkan murid bagaimana mencari solusi dari suatu permasalahan yang terjadi, kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan pendidik dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, latar belakangnya adalah dimulai dari kegiatan institusi sekolah. Ini merupakan sebuah institusi yang dapat membangun bagaimana siswa itu akan melaksanakan kegiatan di masyarakat nantinya. Jadi intinya adalah kegiatan guru penggerak ini mengajarkan kita itu
mengajar di sekolah, kita itu turut andil dalam membentuk karakter siswa di kemudian hari, sampai anak-anak itu bisa dengan baik, bisa langsung terjun langsung di masyarakat. Selama yang kita ajarkan baik, budaya positif yang kita ajarkan, harapan besar di masyarakat nantinya adalah anak-anak itu nanti akan menjadi atau memiliki karakter yang baik sampai mereka menjadi dewasa nantinya, dan itu akan terus mereka gunakan selama kehidupan mereka ke depannya. Kemudian di sini mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan keyakinan kelas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, diketahui oleh seluruh warga sekolah termasuk kepala sekolah serta siswa sendiri sebagai subjeknya. Kemudian sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah itu diharapkan bisa membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Karena kita ketahui bersama bahwa sebagian besar kegiatan siswa itu lebih banyak di sekolah dibandingkan di rumah. Kadang-kadang juga kita mendapati bahwa putra-putri kita di sekolah itu lebih banyak bertemu dengan seluruh komponen yang ada di sekolah dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Makanya di sini diajarkan kepada kami bahwa betul-betul lakukan yang terbaik, lakukan budaya positif agar apa yang kita lakukan setiap hari itu melekat kepada siswa sampai mereka dewasa nanti. Seperti itu yang diharapkan pada pendidikan guru menggerak ini. Nah, salah satunya adalah kita melakukan penerapan disiplin sekolah. Nah, penerapan disiplin ini bisa kita wujudkan salah satunya dengan melakukan pembentukan keyakinan kelas. Lebih jelasnya nanti Bu Safri akan membahas tentang keyakinan kelas. Jadi bagaimana disiplin itu bisa dilakukan, itu kita terapkan di kelas terlebih dahulu, kemudian di kelas nantinya sebagai guru kita tidak henti-hentinya. Misalkan dalam satu hal, contohnya seperti yang sudah Bapak Kepala Sekolah contohkan, yaitu adiwiyata tentang kebersihan dulu. Kita buat keyakinan kelasnya seperti apa tentang adiwiyata. Nah, kita sebagai guru terus membersamai anak-anak bagaimana anak-anak itu melakukan kebersihan di kelas. Kemudian jika kita punya tanaman, misalkan ayo disiram setiap hari. Bagaimana kita harus menjaga, kita harus merawat, seperti itu yang harus dilakukan. Jadi intinya dalam pembelajaran ini disiplin positif yang nantinya akan mengacu pada budaya positif yang ada di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, masyarakat lingkungan sekitar, dan stakeholder, serta murid sebagai subjek itu sendiri yang ada di sekolah. Karenanya diharapkan murid memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan akhirnya adalah kepada profil pelajar Pancasila. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya singgung di awal tadi memiliki tujuan pendidikan bahwa menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebenarnya tujuan intinya adalah kita membersamai anak-anak memiliki karakter-karakter baik sampai mereka bisa dengan sendirinya nanti akan terjun di masyarakat dengan karakter-karakter kuat yang betul-betul sudah dibentuk dari sekolah maupun melalui orang tua mereka di rumah. Dan yang kedua, di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam, kodrat zaman, kemudian yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi maksudnya di sini dijelaskan apa yang sedang dikatakanlah mereka sukai, apa yang misalkan kodrat zaman yang mereka sekarang sedang hadapi, itu yang kita gunakan untuk membersamai anak-anak sehingga mencapai karakter yang baik. Di antaranya salah satunya gawai. Jadi misalkan ini juga menjadi salah satu dilema untuk Bapak Ibu guru tentunya. Gawai itu pasti memiliki hal positif jika digunakan dengan baik. Juga akan menjadi bumerang untuk kita sendiri jika penggunaannya itu tidak dapat digunakan dengan baik oleh siswa.
Kemudian tentang budaya positif, di sini kita akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta yang terakhir nanti kita tentang segitiga restitusi. Nah, budaya positif di sekolah ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bapak Ibu guru sebagai pengontrol di sekolah, bagaimana bisa mengontrol tingkah laku siswa. Nanti ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, bagaimana tingkah laku siswa yang berbagai macam latar belakang serta berbagai macam tingkah laku itu akan kita kontrol bersama selama di sekolah. Kemudian budaya positif di sekolah di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat serta bertanggung jawab. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini budaya positif itu dilaksanakan di sekolah itu tujuannya juga adalah membuat rasa aman dan senang kepada siswa, aman dan nyaman kepada siswa selama proses kegiatan belajar. Selain itu, budaya positif juga meningkatkan dan mendorong kreativitas dari siswa agar mereka itu bisa berpikir secara baik, kemudian bertindak, kemudian kreatif, serta mencipta sebagai proses pembelajaran yang merdeka untuk siswa agar menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Ada perubahan paradigma belajar. Tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi di sini juga pembelajaran adalah membentuk karakter siswa melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mengutip dari penelitian Sairing 2014, pembentukan karakter sumber daya manusia itu menjadi vital untuk mewujudkan Indonesia baru yang mampu menghadapi tantangan regional dan global. Menurut Likona pada tahun 2012 juga disebutkan, pendidikan karakter adalah upaya terencana membantu orang untuk memahami, kemudian peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika serta moral. Nah, jadi yang kami garis bawahi di sini adalah etika dan moral, bagaimana mereka nanti ke depannya akan terjun langsung di masyarakat. Jika karakternya sudah baik, etika atau moralnya sudah dibentuk sedini mungkin, harapannya adalah etika atau moral mereka juga nantinya akan membentuk Indonesia yang baik ke depannya. Kemudian
Upaya mengimplementasikan pendidikan karakter adalah melalui pendidikan holistik dengan mengintegrasikan perkembangan karakter ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Di sini pendidikan holistik yang dimaksud adalah dari segala hal atau berbagai macam potensi yang dimiliki siswa secara harmonis, diantaranya intelektual siswa, emosional, fisik, sosial, estetika, serta spiritual. Nah, disiplin positif di sini juga memiliki tujuan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, secara mudah nanti kita sebagai guru tidak perlu lagi melakukan pemberian motivasi-motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi yang kita kembangkan di sini adalah bagaimana siswa itu bisa mengetahui dan bisa mengembangkan karakternya melalui diri mereka masing-masing, yaitu melalui misalkan dari salah satunya disiplin positif dari dalam diri mereka sendiri. Seperti misalkan contohnya saya sendiri, bagaimana misalkan saya ingin melakukan sesuatu kebaikan, sering membaca kalimat motivasi misalkan, atau melihat video-video yang dapat membangkitkan ketika saya sudah mulai malas kembali, bagaimana saya bisa lebih disiplin lagi untuk melakukan setiap nilai-nilai kebajikan untuk yang akan saya lakukan di masyarakat. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin sering dimaknai sesuatu yang dilakukan pada mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disinilah disiplin positif diharapkan dapat mengubah itu semua agar siswa memiliki kenyamanan serta kreativitas dalam mengembangkan intelektualnya. Tujuannya adalah penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, serta peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Saya dengan Bu Syafri sudah mencoba menerapkannya di kelas. Memang itu merupakan hal yang tidak mudah, tetapi alangkah baiknya jika ini kita coba terus-menerus sampai anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik yang baik dari dalam diri mereka masing-masing. Dicoba melalui satu contoh pembelajaran, melalui keyakinan kelas yang pertama, melalui metode pelajaran yang ini kita ubah lagi melalui media pembelajaran, itu yang dilakukan terus sampai anak-anak betul-betul memiliki motivasi intrinsik di kelas, di sekolah, serta di masyarakat. Tujuan kita sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi intinya adalah yang diharapkan memiliki kebajikan universal yang baik untuk semua hal, kemudian memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri masing-masing siswa. Salah satu contoh untuk pelaksanaan disiplin atau dari self-disiplin dari siswa adalah melalui motivasi perilaku manusia. Kita harus pahami dulu bagaimana anak-anak itu memiliki motivasi yang baik. Kecenderungan sikap anak-anak itu biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan motivasi itu berasal dari ini, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia di sini digambarkan bahwa yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya yang ketiga inilah yang diharapkan kepada siswa dari dalam dirinya masing-masing. Kemudian selanjutnya, dari motivasi yang sudah berusaha dibangun oleh Bapak Ibu Guru, kita pahami bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Bagaimana mereka bisa menjalankan semua motivasi intrinsik dari dalam dirinya itu, kita harus pahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, khususnya peserta didik itu perlu memiliki, kadang mereka ingin memiliki contoh penguasaan.
Ada anak-anak juga yang menginginkan rasa kasih sayang dan diterima. Ada juga anak-anak yang ingin atau melaksanakan sesuatu karena kesenangannya. Ada juga yang melakukan sesuatu karena bertahan hidup, dan yang terakhir adalah melakukan sesuatu karena ingin kebebasan. Kalau kita melihat dari ini semua, biasanya perilaku manusia itu didasarkan oleh 5 kebutuhan dasar ini sendiri. Jadi anak-anak berperilaku itu karena 5 kebutuhan dasar ini. Ada siswa yang ingin penguasaan, ada siswa yang ingin karena mereka kurang kasih sayang dan kurang diterima. Ada siswa yang berperilaku karena dia butuh kesenangan. Ada juga siswa yang berperilaku karena bertahan hidup. Ada juga siswa yang berperilaku karena ingin memiliki kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar siswa inilah yang kita bersama harus pahami dari setiap siswa, sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai kebajikan universal tadi kepada siswa. Ada anak yang ingin bebas, ada anak yang kecenderungannya itu terlalu aktif karena dia ingin memiliki kesenangan. Ada juga anak-anak yang berperilaku seperti apa karena dia bertahan hidup, karena dia misalkan dari kelompoknya dia diasingkan. Ada juga yang kurangnya rasa kasih sayang dari rumah, dia berperilaku tidak semestinya seperti anak-anak lain yang ada di sekolah. Inilah yang harus kita pahami bersama, dan selanjutnya kita bisa menanamkan semua nilai-nilai kebajikan kepada siswa melalui disiplin positif serta budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya tentang posisi kontrol guru akan dilanjutkan oleh Bu Supriyanti. Terima kasih Bu Berti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami di sini sudah disampaikan Bu Berti bahwa kami ini senior. Ya, kemungkinan bukan bermaksud untuk mengajari ya, tetapi kita senior. Mungkin ini semua karena kami terlebih dahulu tahu, jadi nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, mohon diberi masukan. Nah, untuk beberapa topik yang saya akan sampaikan, mungkin bisa jadi refleksi buat kita sebagai pengajar. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke 5 posisi kontrol guru, kita coba sedikit dulu biar tidak jenuh. Saya biasa mengajarkan ini kepada anak-anak kita, mungkin bisa ditularkan ke anak-anak kita. Ini namanya tepuk konsentrasi. Ya. Kalau saya bilang tepuk 1, yes. Ya. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Saya Bapak Ibu, kita coba ya. Nah, kita coba biar tidak serius. Ini kita juga dalam rangka menyelami jiwa anak yang suka bermain. Nah, kita bermain dulu sebelum jadi anak-anak dulu. Sebelum jadi anak-anak kembali ke masyarakat. Mari kita mulai. Tepuk 1. Yes. Mulainya yes. Langsung biar semangat. Jadi anak-anak itu langsung yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya coba-coba dengan Bu Febri diterapkan di kelas. Ketika anak-anak itu sudah mulai dengan aktivitasnya sendiri, saya ajak, ayo siap-siap tepuk 1, tepuk konsentrasi. Akhirnya anak-anak sudah siap dengan di tempat dan sangat antusias sekali kalau sudah bermain tepuk konsentrasi. Bapak Ibu, kita kembali ke posisi ke-5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah program, salah satu program yang dikembangkan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi Bu Ferdi sudah menjelaskan tentang
kontrol ini kita bisa merefleksi diri sebagai guru pembelajar. Mari kita refleksi, kira-kira kita ada di posisi mana ya? Untuk mewujudkan ya, itu sudah merasa, saya sering menghukum. Mungkin kita refleksi ke diri kita masing-masing, kita kadang ada di posisi mana. Nah, untuk 5 posisi kontrol guru itu yang pertama adalah posisi penghukum, bukan yang terakhir ini Bu. Ini posisi yang pertama. Jadi 5 posisi kontrol guru yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Ya, belum ya. Yang keempat adalah posisi pemantau atau bisa juga monitor. Ya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ada bintangnya di sana. Ya, yang diharapkan pemerintah adalah Bapak dan Ibu guru bisa menjadi seorang manajer. Nah, kita mulai dari posisi penghukum. Menurut Dian Goseng, ya, jadi Dian Goseng ini adalah seorang ahli pendidikan yang meneliti 5 posisi kontrol guru. Jadi untuk lebih meyakinkan kira-kira kita ada di posisi mana, saya akan menayangkan video yang menggambarkan seorang siswa terlambat yang bernama Laren. Selalu terlambat sekitar 20 menit. Apa yang harus kita lakukan di 5 posisi kontrol guru? Kita bahas satu persatu dari posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu gambaran dari ya, ini itu adalah gambaran dari guru sebagai posisi penghukum. Apa kelebihan dan kekurangan kita lihat Bapak dan Ibu guru. Untuk ciri-ciri dari guru yang berada di posisi penghukum itu biasanya adalah suka marah ya, suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir ya, ataupun berkaca pinggang. Itu ciri-ciri dari seorang guru posisinya penghukum. Nah, di sini
amanah biasanya. Jadi diabaikan. Nah, dampak bagi murid itu adalah selalu mengulang kesalahan yang sama. Ya. Selain itu dampaknya murid menjadi pendendam. Itu dampak psikisnya. Yang ketiga adalah murid tidak menyukai guru lagi. Nah, padahal di dalam pembelajaran itu anak-anak harus senang. Jadi, ketika kita mengajar, dioptimalkan anak-anak menjadi senang sehingga apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru dapat menyerap di ilmunya maupun karakter yang akan kita bangun. Yang kedua, untuk menghukum, ya, motivasi yang keluar dari dirinya bukan lagi intrinsik tapi eksternal. Ya. Jadi motivasi eksternal. Untuk yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Bukan kita. Ini adalah naren dari posisi pembuat rasa bersalah yang disampaikan oleh Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Ibu tidak bisa memiliki kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. ini adalah posisi guru yang membuat siswa merasa bersalah. Suaranya yang disampaikan lembut, tenang ya, dan menyatakan bahwa siswa bersalah. Ini membuat guru seakan-akan menderita oleh kesalahan siswa. Jadi hasil yang dihasilkan, siswa sering berbohong, tidak menyampaikan secara transparan. Yang untuk kaitannya dengan dunia berkualitasnya, guru dianggap di dalam. Jadi siswa seperti merasa tidak berharga karena dia merasa bersalah. Terus siswa merasa tidak sanggup membahagiakan ibu gurunya karena merasa bersalahnya. Hasilnya dampak psikologisnya kepada murid bahwa siswa nanti akan menjadi rendah diri karena dia selalu beranggapan selalu bersalah. Motivasi yang timbul dari membuat rasa bersalah ini adalah motivasi eksternal. Kita kembali ke posisi guru sebagai teman. Selamat pagi, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, Bapak Ibu, untuk posisi teman, biasanya guru lebih akrab dan ini menimbulkan rasa aman kepada siswa. Biasanya menjadi guru idola. Sifatnya sangat familiar ya, akrab ya, akrab sahabat, akrab, dan ini akan menimbulkan sukses. Jadi akan membuat menjadi lebih nyaman. Nah, dari situ nanti akan timbul bahwa anaknya akan tergantung kepada bapak dan guru. Selain itu dia tidak akan mandiri. Ada lagi yang ditemukan, murid akan berperilaku baik kepada guru-guru tertentu, tidak semua orang. Jadi hanya kepada guru yang suka menolong, yang bersahabat dengan dirinya saja yang bersifat baik, tetapi tidak untuk semua orang. Nah, posisi teman ini adalah motivasi eksternal. Jadi tidak ada motivasi yang timbul dari dirinya untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Setiap kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya ini dilanjut dengan posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini dari saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya. Kak Emil. Ada
pagi ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, kita ingat tadi bahwa di posisi sebagai pemantau, ini Bu Emma ya. Nah, sebenarnya kita semua pernah menjadi posisi pemantau, Bapak Ibu. Pada posisi pemantau ini kita selalu berhitung dengan peraturan, ya. Peraturan yang dapat mengontrol tingkah laku murid. Biasanya anak-anak itu bapak dan ibu guru berbicara dengan nada normal, datar, dan tidak bergurau ya. Jadi sangat formal sekali. Dari sini akan tercipta sebuah ini akan tercipta bahwa murid akan bisa menyesuaikan diri karena selalu ada pengontrol. Pengontrolnya yaitu peraturan yang berupa peraturan. Dia hanya menghitung kira-kira nanti saya sudah berapa poin, sudah dapat berapa, ya. Kira-kira nanti apa ya hukuman saya. Nah, biasanya seperti itu. Dan bapak dan ibu guru juga begitu. Sudah berapa kamu dapat poinnya? Berarti harus dapat panggilan orang tua, misalkan seperti itu. Ketika kita posisi kita memantau, yang keluar dari diri siswa motivasinya adalah motivasi eksternal. Dari sini dampak yang terjadi pada siswa adalah berhitung tentang sanksi atau hadiah yang diberikan kepadanya. Jadi siswa tidak sepenuhnya mandiri karena hanya berbuat untuk mendapatkan hadiah. Tidak, misalkan dia harus berbuat membersihkan kelas, dia hanya tidak dari keinginan sendiri, tapi biar saya dipuji sama wali kelas, mungkin begitu. Tidak akan permanen, hanya bersifat sementara. Untuk posisi manajer, ya, ini adalah posisi yang paling diharapkan, di mana posisi ini akan membuat seorang siswa menjadi tulus berbuat, ya. Dia akan lebih mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Untuk posisi yang paling ideal ini adalah posisi yang paling diharapkan, karena di posisi ini siswa dapat menghargai diri sendiri dan dapat memunculkan motivasi intrinsik. Dampak yang terjadi ketika seorang guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer adalah siswa dapat mengevaluasi diri, terus belajar membantu memecahkan masalah. Jadi siswa diajak berpikir kreatif, ya, berpikir bagaimana apa yang harus dilakukan sehingga tidak
Mungkin itu dari 5 konsumsi kontrol. Saya lanjutkan dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu guru, untuk keyakinan kelas ini adalah program yang kita buat untuk membuat siswa menjadi disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas adalah merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama. Untuk keyakinan kelas ini tidak ada hukuman ataupun hadiah, ya, ketika mereka berbuat baik atau melanggar aturan. Jadi keyakinan kelas ini terbentuk atas dasar kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan dengan penuh tanggung jawab. Keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan dari seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Ini saya bersama Bu Fergie sudah mencoba mengajak siswa, karena saya mengampu di kelas 7A sampai 7F. Saya membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak harus banyak, Bapak Ibu, kita belajar bertahap. Kemarin ada beberapa poin yang saya tawarkan. Jadi setiap siswa boleh memilih salah satu yang diyakini mampu diterapkan di kelas itu. Dari sekian banyak keyakinan, ada 5 sampai 6 yang diyakini oleh para murid. Satu contoh di kelas 7F. Nah, ini kebetulan saya sebagai guru pembimbing dan Bu Fergie sebagai wali kelas. Kenapa ada 2 keyakinan? Yang saya terapkan adalah keyakinan di layanan BK. Tetapi ketika itu mau dimanfaatkan untuk kelas, silakan. Jadi Bu Fergie juga sebagai wali kelas punya keyakinan sendiri, ya, untuk mengajak para siswanya untuk membuat keyakinan. Jadi dua-duanya dipakai. Untuk kelas 7F, nah, untuk kelas 7F saya, ya, jadi ini ada keyakinan kami akan membaca dan sesudah, ya, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, kami akan membudayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ya. Bapak dan Ibu guru di kelas 7F ini, ketika saya ajak refleksi setelah seminggu, anak-anak kira-kira dari penerapan keyakinan kelas ini bagaimana? Untuk di kelas 7F sudah ada perubahan, walaupun di refleksi mereka itu banyak, tidak ada perubahan, anak yang itu saja yang membuat
setelah saya lihat sekian hari, sebenarnya perubahannya sudah banyak. Kalau dulu sampah itu berserapan. Ketika mereka menerapkan keyakinan kelas, sampah itu sudah hanya dipelajari di ini. Begitu ada saya ya, jadi langsung cepat-cepat. Itu mungkin karena faktor motivasi eksternalnya masih ada. Tetapi mereka sudah punya keyakinan bahwa mereka harus bisa bersih. Jadi merasa malu kalau kelasnya kotor. Untuk kelas 7E, ya, di kelas 7E itu sangat berbeda dengan kelas lain. Nah, setelah adanya keyakinan kelas, itu saya melihat ada perubahan. Banyak sekali perubahannya. Nah, walaupun masih ada saja yang usil. Nah, dari keyakinan kelas ini, apa Bu Hetty mau menambahkan tentang keyakinan kelasnya? Sudah. Ya. Ya. Itu adalah contoh keyakinan yang saya terapkan. Jadi selain peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat, mereka juga diajak berefleksi. Ya, kira-kira ada perubahan apa selama seminggu, 2 minggu, sebulan ya. Selama ini masih 2 minggu. Saya untuk 2 minggu, untuk seminggu pertama saya ajak menulis. Rasanya bagaimana? Seminggu kedua saya banyak secara wawancara. Nah, untuk menjadi disiplin positif ini ada sebuah proses ya yang disebut dengan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu secara tidak disadari sudah melakukannya. Jadi ini yang biasa kita lakukan sebagai Bapak dan Ibu guru. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru mungkin melakukan ini, bisa jadi yang ketiga dulu, ya, ketiga, kedua, baru ke 1, atau pertama menstabilkan, biar enak anak-anak terbuka, distabilkan dulu. Jadi bagaimana? Apa tadi melakukan, apa tadi melakukan kesalahan, misalkan. Ya. Jadi bisa dari yang nomor 2 dulu. Kamu melakukan kesalahan. Misalkan tadi mengganggu Nova ya, misalkan begitu. Nanti baru keyakinan kalau mengganggu itu apakah termasuk keyakinan kelas, apa menghargai teman. Nah, nanti baru menstabilkan. Oh ya, itu memang jadi seseorang bisa berbuat salah. Apa yang harus kamu lakukan, misalkan seperti itu. Jadi tidak harus dari yang pertama, kedua, dan ketiga, tetapi rata-rata yang diharapkan itu secara berurutan. Jadi dari menstabilkan dulu, yang kedua validitas tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk ya biar lebih jelas Bapak Ibu, ini ada video bagaimana melakukan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, itu adalah segitiga penerapan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini diharapkan muncul motivasi intrinsik dari murid kita. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini akan membuat yang pertama dari instabilitas identitas akan terbentuk bahwa kita semua melakukan itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validitas tindakan yang salah yang dikontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak-anak kita ketika berbuat sesuatu yang saya tanyakan pasti punya alasan. Satu contoh, ada siswa di kelas tertentu selalu usil, ya. Ada saja setiap hari dia selalu mengganggu temannya. Nah, setelah saya tanya, dia hanya alasannya hanya butuh kesenangan saja. Jadi enggak mudah apa, cuma iseng aja. Jadi mungkin itu kita harus tahu kenapa anak itu berbuat sesuatu yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira perilaku yang muncul itu mengganggu orang lain apa tidak, ya? Terus dari sini akan memunculkan motivasi. Kalau dia sudah meyakini ada hal yang harus dipecahkan, bagaimana solusinya agar satu
sehingga ada motivasi internal dari dalam dirinya. Bapak Ibu, ini semua untuk terus diterapkan. Jadi diharapkan terus diterapkan di murid kita sehingga mereka punya kemerdekaan untuk menentukan cara memecahkan masalahnya sendiri secara bertanggung jawab. Yang terakhir, Bu Fengki. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa program-program yang ada tadi seperti yang bermula dari perubahan paradigma belajar, ya, ada program disiplin positif yang bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan universal maupun keyakinan kelas, termasuk program 5 posisi kontrol guru. Itu adalah semua itu untuk menciptakan budaya positif yang ingin kita wujudkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada tanya jawab? Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau memberi masukan kepada kami. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya Bu Firgi dan Bu Selvi. Jujur kepada Bu Firgi dan Bu Selvi, saya sangat salut. Di tengah-tengah kesibukan tugas guru penggerak, di tengah-tengah banyaknya kegiatan, tapi beliau berdua tetap kewajiban utamanya mengajar, tidak pernah ditinggalkan. Kita beri aplaus untuk beliau berdua. Jadi ibaratkan dua sejoli, Bu Selvi, Bu Firgi, tugas guru penggerak dan juga tugas di sekolah yang memang menjadi tugas utama, seiring, sejalan, selaras dan seimbang. Terima kasih untuk teman-teman berdua. Mudah-mudahan ke depannya di tahap-tahap angkatan berikutnya ada teman-teman yang terpilih bisa meniru apa yang sudah Bu Selvi dan Bu Firgi contohkan. Amin. Kemudian yang ini Bu, yang di pemikiran saya masih ada, sepertinya kalau saya menyimak dari penjelasan Bu Firgi, Bu Selvi, itu lebih kepada psikologinya, apa ya? Ya psikologi lah, psikologi siswa, lebih kepada ilmu pendidikannya yang menerapkan di guru penggerak ini. Kemudian juga saya sempat konfirmasi ke Bu Selvi, Bu, apakah tidak ada guru mapel di guru penggerak? Nah ternyata memang tidak ada, kita tidak menyandang predikat guru mapel A, guru mapel B. Ternyata setelah saya memperhatikan, ternyata menekankan kita kepada bukan profesional materi, tapi profesional kita sebagai pendidik, ya, ilmu mendidiknya mungkin ya, psikologi siswa. Nah ini yang terkadang sebagai saya ya, jujur masih ada beberapa hal yang sulit untuk saya terapkan di lapangan apabila menemui siswa-siswa yang tanda petik nakal. Kalau saya melihat itu kan seolah-olah siswanya itu manut-manut, enak gitu ya. Jadi enak untuk kita bawa, kita giring, berdisiplin, kesepakatan kelas dan sebagainya. Kendalanya apabila kita menghadapi siswa yang rata-rata tiap kelas, utamanya kelas 7
di 7A ada Bagus, 7B ada Wildan, ada Bintang, ada semuanya. Nah, itu mungkin kami butuh penyegaran yang sekiranya tidak menentang atau bertentangan dengan program guru penggerak ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Sebenarnya yang diungkapkan Bu Anita itu ketika kami sudah berkumpul dengan sesama calon guru penggerak itu memiliki sepemikiran yang sama, bahwa kalau kita lihat di video itu seperti guru dan siswa yang sudah ideal, seakan-akan itu mudah untuk dilakukan di sekolah, padahal pada kenyataannya di lapangan memang tidak terjadi seperti itu. Itu sudah sering diungkapkan dengan teman sesama calon guru penggerak bahwa hal itu memang ketika sudah di lapangan itu tidak mudah dilakukan. Nah, kembali lagi, karena ini merupakan sebuah pendidikan, kita memiliki tujuan yang sama, di-refresh lagi selama pendidikan guru penggerak ini bahwa ini loh, guru tuh tujuan awalnya ini loh, kita membersamai siswa. Jadi ayo kembangkan bagaimana budaya positif bisa membersamai peserta didik kita sampai selesai, sampai lulus, sampai tujuan kita adalah menumbuhkan karakter yang baik kepada siswa. Dan memang pelaksanaannya di lapangan itu tidak semudah itu, terutama misalkan kita lihat dari berbagai macam sumber daya manusianya, kemudian faktor orang tua misalkan, ada lagi faktor lain yang ada di luar itu memang sangat tidak mudah dilakukan, tapi kita betul-betul diharapkan itu betul-betul mencoba dulu kepada siswa sesuai dengan kodratnya. Ketika siswa itu memiliki, seperti tadi Bu Anita katakan, ada tingkah-tingkah yang tidak mudah, ya itu kita coba dengan cara ini lagi, semua, tetapi harapannya itu dengan budaya yang positif, sampai anak-anak itu secara melekat yang diajarkan Bapak Ibu guru di sekolah ini, mereka akan ingat sampai mereka dewasa. Tujuannya ke sana. Kenapa tadi yang paling ideal itu dikatakan manajer, tapi memang dikatakan juga boleh sewaktu-waktu kita memilih menghukum, boleh kita sewaktu-waktu kita menjadi teman untuk siswa. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita menjadi penghukum di saat seperti apa? Kita menjadi pemantau itu di saat seperti apa? Kondisi apa yang harus meyakinkan atau Bapak Ibu guru itu harus menjadi pembuat rasa bersalah? Itu tetap bisa dilakukan, tetapi yang harus dilakukan secara yang intinya yang diharapkan paling ideal itu adalah sebagai manajer, seperti itu salah satu contohnya. Boleh kita menggunakan penghukum pada kondisi tertentu untuk anak-anak khusus yang memang tidak bisa diajak bicara dengan baik, misalkan seperti itu. Kita bisa menjadi teman kalau anaknya seperti apa. Untuk kondisi tertentu kita juga harus menjadi manajer, misalkan contohnya anak-anak OSIS, kalau di sini misalkan OSIS atau Resus yang sudah karakternya sudah terbentuk dengan baik, kita bisa menggunakan posisi sebagai manajer. Kalau untuk anak-anak khusus dengan tanda kutip tadi, kita harus menggunakan posisi sebagai penghukum. Secara global kita bisa menjadi teman untuk mereka seperti itu. Itu yang diajarkan kepada kami. Memang idealnya yang paling baik itu kita sebagai manajer, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kondisi tertentu kita bisa menjadi posisi kontrol guru yang lain. Gini Bu Anita, seperti saya sampaikan tadi bahwa di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman itu, teman maupun pemantau itu semuanya efek yang ditimbulkan adalah nanti kita akan muncul motivasi eksternal. Ya. Jadi keempat posisi yang empat itu adalah posisi akan menimbulkan motivasi internal. Anak itu tidak secara kontinu sampai dewasa. Nah, biasanya dari ini menurut Dian dosen, ya saya baru belajar bahwa dari penelitiannya bahwa mereka yang menggunakan, para guru yang menggunakan sistem manajer itu akan
Jadi motivasi intrinsik ini adalah modal untuk murid mendisiplinkan dirinya sampai dewasa. Jadi tidak henti-hentinya di guru penggerak kemarin, Bu, kalau Bapak Ibu kalau memang istilahnya tidak bisa, saya juga terus terang wanita, saya bisa jadi guru penghukum. Nah, saya pernah ketika memang di 7E itu tidak bisa terkontrol, saya megang sapu dan sapunya patah dan saya tertawa sendiri akhirnya. Nah, ini guru penggerak tapi emosinya sudah ini. Kenapa seperti itu? Ternyata setelah saya pelajari, kita ini memang manusia biasa. Jadi bagaimana mengkondisikan anak menjadi lebih kondisional, tetapi setelah itu mari kita belajar menerapkan kita sebagai manajer. Jadi artinya kenapa anak-anak itu sampai berpikir seperti itu. Jadi dari situ saya ajak satu persatu mereka yang menjadi tokoh-tokoh, jadi ada 5. Ternyata mereka mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Jadi, oh ternyata anak-anak ini memang memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada yang atas dasar kesenangan, ingin disayangi oleh orang tuanya karena memang tidak bersama dengan salah satu orang tua, ya. Jadi banyak sekali latar belakang yang mereka hadapi, tetapi mereka harus terus berjuang belajar. Nah, kita sebagai guru mengajak bagaimana berpikir mereka, bagaimana kalau sudah seperti ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan. Dan setelah mereka tahu, ya memang agak sulit mencari pemecahan masalah dari mereka sendiri, harus dipancing-pancing sedikit. Mereka kadang sibuk dengan aktivitasnya sendiri, gitu ya. Tapi setelah dipancing, mereka bisa menemukan apa yang menjadi tujuannya, ya. Dan alhamdulillah, walaupun tidak total, Bu Nita, ada perubahan. Jadi mereka lebih bisa mengerti apa untuk tidak mengganggu orang lain, untuk menghargai orang lain. Jadi lebih bisa karena mereka motivasinya dari dalam diri sendiri. Mungkin itu yang diharapkan kami. Jadi untuk membuatkan suatu budaya positif, salah satunya adalah memunculkan motivasi intrinsik dari para murid kita. Bagaimana mereka menjadi senang di sekolah kita, bagaimana mereka meyakini bahwa yang dilakukannya itu hal yang baik, yang bertanggung jawab, menghargai orang lain. Jadi diharapkan dengan disiplin positif akan terbentuk budaya positif dan nantinya akan mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Itu yang bisa saya tambahkan mungkin. Karena saya lihat bayangan sudah menawarkan membuat kesepakatan disiplin kelas, alangkah baiknya dibuat benar dulu sehingga seluruh pelajaran tahu di sana. Denis, kamu nakal, baca kesepakatan yang kamu buat dengan Mas Edwin seperti ini. Jadi mungkin ya dibuat beda, masing-masing kelas kan berbeda. Jadi guru yang lain tahu. Terima kasih Bu Anita. Saya sudah membantu anak-anak membuat kesepakatan kelas, ya. Saya tawarkan kepada anak-anak dan itu saya berikan juga mereka artinya bertanggung jawab dengan cara perwakilan dari mereka, yaitu ketua kelas, untuk menandatangani keyakinan kelas. Terus yang kedua, wali kelas. Jadi wali kelas juga tanda tangan. Dan itu juga dengan saya sebagai guru pembimbing. Nah, saya tawarkan kepada masing-masing kelas, kalau memang keyakinan ini sangat kamu inginkan, membuat sebuah kelas impian yang kamu harapkan, yang kalian harapkan menjadi lebih baik kelas itu,
dengan wali kelas. Bu, kalau pakai uang kas silakan dengan wali kelas. Ya, saya ya. Jadi untuk sementara hanya berukuran folio. Kemarin mereka berdua, nanti mungkin selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh wali kelas. Terima kasih masukannya. Mungkin Betul saya. Kalau difoto dia. Ya aku pada di foto. Dari tayangan tadi itu Kalau tangannya malantre, berarti tadi apa? kok kayaknya saya punya dua level. Jadi guru pemantau dan yang paling parah itu guru penutur. Pemalas. Iya. Pemalas itu paling belakang tuh kan sama sambian ya. Join. Buat kami keyakinan, berilah kami ilmu dari apa yang Ibu terima selama pelatihan 4 bulan di guru bergerak itu. Adakah trik, adakah tip, adakah ilmu? Bagaimana saya berhenti menjadi tipe 2 guru itu? Yang kedua, saya punya murid yang telah berlapis-lapis dari saya jadikan teman, saya jadikan tahanan dan sebagainya. Iya, sudah dirangkul, sudah ditendang, tapi efek jerah atau apa itu tidak bisa, tidak mempan. Jadi saya pertama kali kasih saya ilmu bagaimana saya berhenti menjadi guru pemantau dan guru penghukum, dan berilah kami tip bagaimana anak itu bisa ada efek jerah. Karena yang kami lakukan sudah itu, yang tayangan itu sudah. Bahkan yang saya kan jadikan teman itu kelas 9 yang cantik itu sudah. Terima kasih. Cek. Ya, terima kasih Pak Kusnairi. Sama seperti pertanyaannya Bu Anita tadi, itu juga sudah dibahas di kegiatan Lokakarya 1 dan 2 kemarin, bahwa tidak mudah kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu untuk tidak menjadi kontroler penghukum. Itu juga dibahas itu. Tapi kami diajarkan kembali untuk flashback ke masa kecil kita. Kemarin itu seperti itu. Coba diingat-ingat dulu waktu SMP, SD, diingat-ingat gimana gurunya pada saat itu. Apa yang sampai saat ini Bapak Ibu guru pada saat itu, guru saya maksudnya itu, lakukan yang bisa cekat sampai sekarang, dan itu membawa karakter dan dampak pada diri Bapak Ibu masing-masing. Beberapa kali Bapak Ibu fasilitator maupun pengajar praktik melakukan seperti itu. Coba diingat-ingat ke belakang. Kalau dulu gurunya Pak Hukum, kira-kira apa dampaknya untuk kita sekarang? Kalau dulu gurunya sebagai teman, apa dampaknya bagi kita sekarang? Coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi ketika masih kecil dulu, sekolah SD, SMP, SMA, kira-kira apa hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru panjenengan semua pada saat itu dan sangat berdampak terhadap karakter kita pada saat ini? Apakah kita akan mengikuti penghukum? Apakah kita akan ingin menjadi guru yang pada saat itu menjadi manajer misalkan? Itu yang terus berapa kali pendidikan guru penggerak lakukan adalah kita disuruh flashback ke belakang. Apa dampaknya ke kita pada saat kita dihukum oleh guru kita dahulu? Kalau nggak pernah dihukum. Kalau tidak pernah dihukum, itu biasanya menjadi menurut pendidikannya itu gini, itu yang akan menjadi karakter kita sampai saat ini. Karena memang bolak-balik diingatkan bahwa
anak-anak itu paling banyak di sekolah. Kadang sama orang tuanya hanya bertemu beberapa jam. Kalau di sekolah itu kita terlalu banyak dapat hukuman, terlalu banyak dapat budaya negatif di sekolah, itu takutnya akan berdampak ke ketika mereka dewasa. Khawatirnya seperti itu yang diingatkan itu. Jadi harapannya budaya positif, kemudian sekolah ramah anak itu tujuannya adalah memiliki dampak baik ke kehidupan mereka di masa yang akan datang, seperti itu. Caranya bagaimana? Kita cari bersama, kita budayakan positif-positif yang ada di sekitar kita, seperti itu. Contohnya seperti ini juga, kemarin disuruh coba tangannya buka, tangannya tutup. Kita disuruh seperti itu. Nah, misalkan dirinya anak-anak itu tidak mau, tangannya buka, anak-anak tidak mau. Walaupun disuruh, ada suruhan dari luar atau ada motivasi eksternal dari luar, kalau anak tidak mau, ya mereka akan tetap menutup tangannya. Artinya apa? Perubahan ini kalau dari eksternal itu, kalau memang anak tidak mau melakukan perubahan, mereka tidak akan berubah. Contoh ini hanya contoh saja, contoh kecil. Misalkan saya guru, ini murid, buka tangannya, tidak mau bu, ayo buka, terus buka seperti itu. Misalkan saya pertanyakan ke bapak ibu guru, coba bapak ibu guru buka tangannya, ada yang buka, tutup tangannya, tutup. Ada, tapi ada yang tidak mau, enggak, saya tidak mau buka. Walaupun dari eksternal itu ada kontrol atau ada perintah dari luar, tapi kalau dari diri mereka sendiri tidak mau, ya itu tidak akan dilakukan. Itu contoh saja, contoh kecil saja seperti itu. Makanya dijelaskan berulang-ulang bahwa ayo motivasi intrinsik yang kita tekankan kepada siswa agar perubahannya itu bisa memang dari dalam dirinya. Kalau eksternal bisa, tetapi biasanya jangkanya pendek dan tidak akan berdampak pada kehidupan mereka yang akan datang. Itu seperti itu Bapak Ibu. Pak Kustairi bagaimana Pak? Siap. Ya belum dapat timnya. Belum dapat timnya. Kalau Bu Fitri yang tanya, menurut saya jawabannya belum puas. Enggak puas. Enggak dipuaskan. Enggak dipuasi. Dari duluan. Cari puasa duluan. Mungkin itu ya Pak Seri, mungkin inilah yang diharapkan, bagaimana kita walaupun sudah menjadi guru tetap belajar gitu. Jadi belajar bagaimana melihat anak-anak kita itu bisa memunculkan motivasi intrinsiknya, bagaimana caranya. Kita yang harus mencoba, oh cara ini tidak bisa, mungkin cara yang lain. Nah itu kita bisa sharing-sharing Bapak Ibu. Jadi mungkin di ruang guru ya, bisa saya tidak pernah seperti ini. Saya juga kadang sharing sama Pak Budi. Saya tadi mana Pak Budi? Itu ya, salahnya ya itu nanti mungkin bisa salah satu dari diskusi nantinya itu menemukan jalan keluarnya. Semoga apa yang kita harapkan, anak-anak kita itu bisa muncul motivasi intrinsiknya dan itu terus berlanjut sampai dewasa. Mungkin itu Pak Kuseri. Jadi jangan lelah untuk terus mencoba. Semangat Pak Kus. Mungkin itu, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Betul. Terima kasih. Yang pertama saya berbicara sebagai ketua oleh Budina. Mana Budina? Sama saya dengan wanita, saya salut pada teman berdua ini. Terus terang ketika itu rame-ramenya guru penggerak tahap 7 baru-barunya dari SMP 1 Tegalampel. Terus terang di SMP 2 Tangerang yang selesai daftar dulu itu saya, sampai saya upload di grup itu. Ternyata saya nggak lolos. Artinya apa? Selesai dulu itu belum tentu lolos. Tahap 8 saya tidak rame-rame Bu, saya cuma daftar tahap 8. Jawaban yang tahap 7 saya copy lagi. Ternyata tidak lolos juga. Ternyata triknya kata salah satu teman pendamping guru penggerak,
jawabannya harus dirubah, Pak. Jangan di-copy lagi. Itu sudah terbaca oleh sistem. Berarti saya bukan orang yang mujur. Tapi nanti kalau ada lagi saya nyoba lagi, karena saya berprinsip seperti ketika Nabi Muhammad dapat perintah sholat 3 kali mencoba, kalau 3 kali sudah tidak, berarti malu untuk yang keempatnya. Itu prinsip itu, sampai 3 saja. Berikutnya saya tertarik, Pak Kusairi, sebenarnya tipsnya gampang kalau tidak ingin sakit hati pada siswa itu. Ini tips saya, Bapak Ibu. Tips saya hanya sepele. Ketika siswa itu sudah melanggar dan diurus oleh salah satu guru, kita jangan nyamuk. Itu sudah pergi, gitu saja sudah. Itu saya biasanya. Sampai Pak Bagun itu nanya, lampu dia senang dia bermacam dia. Pon makin jauh cendera. Pon berguru selain ngurus. Dia dapat terikat. Pon guru selain ngurus. Kan itu terlihat. Dia tidak ikut-ikut. Biasanya begitu. Biasanya kalau di ruang guru satu dipanggil, bu selain namanya, wah ini cenderung cendera, wah. Itu yang buat sakit hati, Bu. Jadi kalau saya di ruang guru sudah Pak Udi nangani, biasanya saya pergi, Bu. Saya khawatir, saya ngusuk, saya khawatir Pak Budi itu. Jadi kalau sudah di guru yang lain, biasanya saya pergi meninggalkan begitu saja. Yang kedua, Bu, kalau terpaksa saya jadi guru penghukum, terpaksa itu, walaupun sebenarnya dilema dengan peraturan tata tertib sekolah, siswa melanggar, saya tanya, kamu salah ya? Sekarang bagaimana? Pakai tok saja, pakai tok ya, cuma bagaimana beres saliman, beres, itu selesai, Bu. Padahal secara tata tertib saya salah, Bu, saya salah itu, karena tidak saya beri poin, tapi secara penghukuman dan teman itu saya berhasil sebagai teman. Buktinya saya tadi dapat nasi kotak di rangkapan air. Saya berhasil sebagai teman itu, karena tidak semua teman dulu dikasih, berarti saya teman yang baik dan berhasil. Enggak, biasanya saya seperti itu, Pak Kusari. Biasanya kalau dulu Pak Kusari tahu sendiri, ternyata jadi siswa ditakuti tidak enak. Betul kata Bu Fergi. Ketika saya ketemu dengan Faisal Ridho, adiknya Bu Selvi, saya pernah ditempelin Pak Ridho, Pak. Baris tidak jujur, Pak, dari ada Budi. Ternyata itu yang diingat, Bu, bukan pelajarannya yang diingat. Bu Widi, oh sampai sekarang Bu Kue sebutannya itu sama anak-anak yang lulus itu. Karena Bu Widi lupa, kalau marah itu Banyuwanginya lupa. Kue, jadi anak Bu Kue ada masih Pak ya. Ternyata Bu Kuenya Bu Widi yang diingat itu. Apalagi wanita secara verbal, wanita muda-muda sarah itu wanita itu diingat wanita sama anak itu. Jadi berkaca dari itu saya akhirnya memperbaiki diri sendiri. Biasanya kalau ada siswa yang sudah diurus teman, saya biasanya pergi. Khawatir saya ikut-ikut lupa, karena saya mau pulang dan mengharapkan itu. Kecuali waktunya saya pas ngajar, ada siswa melanggar di kelas itu, biasanya saya selesaikan di waktunya saya. Saya tidak pernah lapor wali kelas, waktunya IPS tidak kerjakan tugas, itu saya hilangkan itu. Kalau di kelas IPS urusan saya, saya selesaikan. Apa sebagai teman, apa sebagai penghukum, apa sebagai apa tadi ya. Jadi tidak tahu ya, pokoknya waktunya IPS harus selesai di waktunya saya itu. Makanya saya tidak pernah melapor pada wali kelas kalau siswanya begini begitu, tidak pernah saya. Biasanya intinya satu cuma, kalau ada siswa melanggar, kalau memang sepertinya tidak berurusan dengan kita, biasanya saya pergi. Biasanya itu menghilangkan kesan siswa ini nakal atau bagaimana. Dan itu sebenarnya juga salah, Bu, tidak ikut berpartisipasi marah itu. Itu. Jadi saya bisa membuat dilema kan seperti itu memang Bapak. Jadi di antara dua mata uang, kadang baik kadang tidak itu. Ibarat mawar berduri. Nah, itu pengalaman saya, mungkin kalau cocok ya bisa diambil, kalau tidak ya bisa. Tapi saya berjanji Bu Bergi nanti ketika ada guru penggerak angkatan 9 bantu saya untuk mengisi. Karena masa 2 kali saya gagal itu, kalau 3 kalinya gagal lagi berarti apes sudah bisa. Itu supaya kata Wisnia itu berdampak dan bergeraknya kemana tidak tahu, berdampaknya kemana juga saya tidak tahu. Intinya sekali lagi terima kasih ibunya. Kalau saya pribadi saya termasuk guru yang menghukum, belum sebagai teman. Kalau sebagai teman ke orang-orang tertentu saja, murid maksudnya. Kalau guru semuanya teman bagi saya.
Kemudian trik saya untuk teman-teman yang lain, kalau siswa itu sudah diurus oleh salah satu guru, biasanya saya tidak nyaut. Walaupun anak itu salah, biasanya saya tidak nyaut, menambahi kalau siswa itu salah. Oh iya memang betul kok ada oh si lambai itu betul si lambai itu. Jadi itu trik saya supaya siswa di mata saya itu semuanya baik-baik saja, dan saya baik-baik juga di mata siswa, walaupun saya kadang banyak salahnya. Yang ketiga, biasanya kalau ada masalah, walaupun saya salah, biasanya kalau ada siswa salah, biasanya langsung saya selesaikan di sana. Milih panggil orang tuanya atau milih selesai dengan Pak Rido, Pak sudah oke, pemainnya kakak, kadung, gitu. Nah, itu sudah selesai, sudah urusannya ini. Itu termasuk guru yang penghukum dan tidak baik di mata siswa sebenarnya. Jadi, karena nanti dibandingkan dengan guru yang lain. Dan itu, tapi bagi saya semuanya yang penting sudah selesai, tidak mengulangi lagi. Tetap saya singa belum mengulangi proyek. Itu tetap dengan kata-kata singa itu. Ancamannya itu yang singa, kalau tidak benar, oke tidak benar. Itu trik dari saya. Jadi tenang saja kalau sudah ada siswa ini kita tak usah roh-roh pikir ini seru juga siswa ini. Karena kata Pak Budi, 95% siswa yang bermasalah ternyata latar belakangnya dari rumah masing-masing. Terima kasih teman-teman, dan ingat, yang diingat siswa biasanya bagi kita bukan pelajarannya tapi perbuatan kita. Pak Rido mah biar, makatok, bukuin. Sebaliknya itu, wanitamu, kurangi wanita, sudah mungkin akan naik, tidak apa-apa wanita, karena indah saya ini. Itu terekam di benak anak-anak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rido, ilmu yang sedikit itu mungkin bermanfaat buat kita, tetapi saya ingat pengalaman itu memang berharga. Saya pernah sharing dengan Pak Rido, ada satu yang pernah saya ingat dari Pak Rido, bahwa kalau kita memperlakukan siswa jangan ditinggal, ya, habis mengapa jangan ditinggal, gitu. Kita ajak bicara, kenapa guru itu sampai mengapa, gitu ya Pak Rido. Nah, jadi saya sharing-sharingnya agar apa yang tertanam di jiwanya, dia menyadari kesalahannya, bahwa guru itu tidak bermaksud untuk jahat, ya, artinya biar tidak ada dendam sampai akhirnya, sampai masa tuanya. Mungkin itu, terima kasih Pak Rido ilmunya, itu juga saya terapkan. Nah, ketika saya marah, setelah itu saya ajak berdiskusi, mencari solusinya, mencari latar belakangnya, mencari apa yang dibutuhkan siswa. Oh, ternyata anak salah ini karena memang misalkan mencuri, dia apa, mungkin begitu, ya. Jadi seperti sama mencuri jambu, ternyata saya lihat, saya jadi menulis, oh ternyata ini memang tidak jalan, ya. Jadi mereka berbuat sesuatu itu karena ada alasannya, mungkin alasannya itu dari 5 kebutuhan dasarnya itu. Mungkin itu Bu Ferdi. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Naki, Mas Novi, yang sudah memberikan wawasan baru. Kalau kita wawasan baru, karena yang diambil itu yang manis-manis saja, budaya positif, budaya yang enak-enak, yang mengajar anak-anak ini, yang pada dasarnya mungkin objeknya itu ya sudah terbentuk, yang manis, yang nurut begitu ya. Tetapi di lapangan kita berbeda. Ini yang harus kita sadari. Teori pendidikan, teori pendidikan itu banyak sekali. Kalau yang diajar di Lantoro ini memang yang manis-manis. Seperti slogannya ini, yang Madio, yang asas ekonomi, yang Madio malam konsep, intinya cuma di depan memberikan contoh, di belakang, di depan ini membangun kemampuan, kemudian di belakang memberikan motivasi. Hukuman nggak ada di sana. Ini Bapak Ibu. Ini pun berbeda dengan teori
tabula rasa ya, ini bertentangan ya. Karena kalau yang diajar Dewantara sesuai kodratnya anak itu nanti jadi apa? Nggak sampai napakan ya akan tetap jadi itu yang diajar Dewantara. Sedangkan yang di tabula rasa beda lagi. Bahkan ada yang menantang, beri anak saya 50, akan saya bentuk semua jadi manajer. Nah, di kenyataan kehidupan pendidikan Bapak Ibu, kedua-duanya itu berjalan. Ada yang memang kita menyimpulkan ya memang anak ini nasibnya jadi ini, kita apakan bisa jadi ini, gitu ya. Ada juga memang dari kenyataannya, ya anak ini saya sekolahkan satu sekolah tertentu, saya jadikan ini, ya jadi ini. Jadi dua-dua teori pendidikan itu sebenarnya di dunia kehidupan ini memang tidak terbukti. Bapak Ibu, mari kita ambil yang positif dari itu. Kemudian dari yang disampaikan tadi, dari positif ya, ini kalau sekali dengan program awal kita yang dinyatakan. Jadi dukungan dari guru penggerak ini betul-betul nanti kami lakukan, bisa membentuk setiap anak, setiap kelas ini untuk mengarah ke adiwiyata berkarakter, bukan adiwiyata seperti yang lalu ya. Jadi adiwiyata memang yang betul-betul berkarakter. Kemudian betul katanya Pak Ridho tadi, saya sering ketemu anak-anak atau murid-murid saya di daerah Pemulauan yang sudah lulusan sekitar tahun 90-an, ya tahun 2000-an. Itu kalau ketemu saya, biasanya saya lupa nih, "Cok, namamu siapa?" "Ini Pak, saya sekarang di Universitas ini." Ketika saya tanya, yang saya tanya satu sih, "Kamu pernah satu nggak? Kamu pernah satu kali?" Jawabannya apa? Satu cuma, "Kalau nggak dihukum bapak saya, mungkin sekarang saya nggak jadi orang. Saya nggak akan jadi pegawai." Karena mereka itu terus terang aja, dua anak ini, yang satu ini yang saya masih ingat itu sekarang dia bekerja di Jakarta, jadi orang sukses. Kemudian yang kedua ini anaknya polisi, sekarang bekerja di BKD. Yang ketiga ini putranya orang tani, nakanya setengah urip di sini, ditempeleng, pakai perokok dan macam-macamnya kalau dulu kan gitu. Yang diingat di mana itu? Kalau nggak bapak tempeleng saya dulu, mungkin saya nggak kerja di sini. Yang satunya malah kerja di PDAM. Yang diingat di situ. Nah sekarang memang gurunya sudah berbeda, ya dan kita menyesuaikan. Cuman yang jadi permasalahan kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kusari lagi. Kalau saya sudah di depan sana dengan teman-teman itu kadang-kadang mengeluh, "Oh gak waras yo anak-anak ini." Terutama yang cowok yang paling banyak. Yang paling banyak terlambat, ya wajahnya itu saja. Wajahnya itu saja sampai hafal. Kadang-kadang namanya saya tidak tahu, tapi wajahnya hafal. Nah, ini mungkin juga PR kita. Jadi kita ambil hal yang positif, bagaimana menjaga musik di sekolah kita. Kemudian yang kedua tentang teori pendidikan, kita coba dua-duanya, tabula rasa, teori tabula rasa itu, kemudian diajar Dewantara, dua-duanya bagus. Kalau kita tidak keras mendidik anak, kalau kita tidak keras mengarahkan, anak itu tidak akan jadi. Yang di lapangan boleh Bu Servi sendiri, Bu Servi Pak Budi yang paling benar. Kalau anak kita biarkan itu habis itu. Ya, dari Pak Budi itu sudah meraih sekian data itu, anak-anak itu dari anak-anak yang broken ya, sekolah semalas, dari rumah bangun aja sudah ada daya lulusi nanti ya. Sekolah nggak sekolah daya lulusi. Kemudian kalau kita datang terus kemudian kita uji, muncul juga. Ya masih ada untungnya, kita bisa menulis seperti itu, bisa berikan motivasi ya. Tapi kadang-kadang yang mengeluhkan kita, yang membuat kita mengeluh ya, ikiwis kondisinya seperti ini, nakal setengah mati, nggak waras-waras di sini. Tapi kita biasa nggak patah semangat, tetap aja sudah seperti itu. Jadi apa yang itu, mari kita coba diterapkan. Ketika dengan ini tidak bisa, dengan cara yang berbeda. Cara kedua tidak bisa, cara yang ketiga. Nggak bisa seperti Pak saya tadi, akhirnya Pak saya diem. Satu cuma kata Pak saya tadi.
tinggal doanya saja. Mungkin doa itu juga mujarab ya. Iya, bagus juga ketika kita sudah frustasi misalnya, waduh gak bisa panggil ya sudah didoakan aja. Mudah-mudahan Narani sadar jadi orang sukses, hanya itu saja. Kalau ada barokahnya, mudah-mudahan dengan sendirinya bisa berubah. Gak susah lagi kita ngapain. Jadi Bapak Ibu, mari teori pendidikan yang terterapkan di mengajar ini kita ambil yang positif yang bisa kita laksanakan, yang memang itu membuat anak-anak jadi orang sukses. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa membimbing anak-anak ini, bisa mendampingi anak-anak ini menjadi orang sukses. Walaupun dengan penuh keluh kesah, tapi kami harapkan tidak ada rasa putus asa. Tetap kita semangat. Terima kasih Bu Bergi, Bu Syafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mari Bu Kurnia. Terima kasih Bu Ferdi sama Bu Syafri. Paparannya tadi diseminasinya juga luar biasa. Baru 2 bulan ya pendidikannya, sudah luar biasa ini calon-calon pemimpin pembelajaran. Untuk keyakinan kelas saya mau konfirmasi, mungkin nanti bisa dijadikan bekal untuk dibawa ke Lokakarya 2 ya minggu depan. Keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas. Namun keyakinan kelas muncul dari peraturan kelas, begitu ya. Kemudian keyakinan kelas itu dilandasi dari nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, gitu ya. Jadi diharapkan kesadaran muncul dari diri siswa ya, dari siswa. Jadi kalaupun dia melanggar, akhirnya dia bertanggung jawab, tidak sakit hati kalau dihukum, kan begitu ya. Ya, itu saja konfirmasi saya. Selamat, terus semangat untuk mengikuti pelatihannya. Terima kasih Bu Kurnia, Pak Suyitno dan Bapak Ibu guru semua telah bersedia hadir untuk meluangkan waktunya pada diseminasi calon guru penggerak saya Ferdi dan Bu Syafri pada siang hari ini. Sebenarnya Bapak Ibu guru semua sebenarnya sudah memiliki tujuan yang baik untuk siswa. Ini hanyalah salah satu cara, seperti yang tadi Pak Yit katakan, bahwa ini adalah satu cara kami atau kita semua untuk mewujudkan karakter siswa di masa yang akan datang. Ini adalah satu cara. Banyak cara bagaimana kita bisa membersamai siswa sampai anak-anak itu memiliki karakter yang baik di masa yang akan datang. Jadi akhir kata, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua serta bagi anak didik kita serta sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.